Apa Murah tuh? banget. Apa tuh? Bisa di bawah 5.000 perak. Pilihan gua gadget of the month yang bakal kepake nih. Bakal kepake yang lu pakai sebulan terakhir, favorit lah ya. Gua pakai favorit adalah Jadi ini pertama kalinya aku ke acara launching atau dinas di luar ya, dengan menggunakan power bank yang baru. Nah, ada powerbank baru apa tuh? Satu lagi, Zak, gue penasaran tas lu apa sih nih? Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Rotek YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, sudah menjelang akhir bulan, saatnya kita share ke kalian gadget of the month. Tapi kali ini bakalan agak beda karena gue posisinya ini masih di US, ya masih di Amerika tadi buat menghadiri event Samsung Unpack. Dan sekalian karena kita datangnya ke sini dan ada juga teman-teman tech reviewer lain, gue pengen ajak mereka untuk collab bareng untuk share gadget of the month versi mereka. Ada siapa aja, totalnya bakal ada 5 gadget of the month di video kali ini. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, sebelum kita mulai gadget of the month, gue pengen umumin dulu pemenang giveaway dari Mega Unboxing kemarin ya. Jadi ada 5 yang menang karena memang likes-nya nggak nyampe ke targetnya yang bisa 10. Jadi make sure kalau kalian yang menang di sini boleh kontak ke sosial media kita, ke Instagram @bestindotek ya, dan kasih screenshot komen kalian. Oke, congrats, thank you, dan langsung kita masuk ke gadget of the month Januari 2025. Oke, pertama ada Om Deddy Irfan dari Jagat Review. Yes, kita langsung aja nanyain, kita based on abjad Om. Jadi karena Om Deddy pakai D yang pertama nih ya. Jadi kita langsung nanya aja Om Deddy gadget of the month-nya apa? Oke, berhubung sebulan terakhir banyak jalan-jalan ya. Sebetulnya ada 2 nih. Ada 2. Ada 2. Yang satu luar biasa murah. Apa? Kok murah? Apa Murah tuh? banget. Apa tuh? Bisa di bawah 5.000 perak. Hah? Apa tuh Om? Stand HP. Nah, gue stand udah lihat HP, tuh kemarin. Iya kan, lihat kemarin ya. Yes. Stand HP. Jadi pakai fold, tinggal taruh di atas stand HP, nonton di pesawat. Yes. Nah, Gue lihat tuh tuh. kemarin Om Deddy nonton pakai itu di pesawat. Iya, di bawah 5.000 rupiah itu. Enak dibawa-bawa ya Om ya. Enak. Terus kedua, nah ini Nah, yang lagi dipakai dipakai di ya. sini, Ring. Ini kebetulan Samsung Galaxy Ring. Yes. Pas event Samsung nih kita nih. Ya, ada banyak hal sih kenapa yang satu ini ya. Yang pertama makainya pasti gampang, bawanya juga gampang, baterainya juga irit, nyampe 7 hari juga. Jadi perjalanan kalau 5-6 hari sih, ya udahlah, kadang-kadang lupa ngecas nggak apa-apa. Aman gitu. ya. Aman. Tapi sebetulnya yang paling gue suka itu karena akhir-akhir ini perjalanan jauh-jauh ya. Ke Amerika itu bolak-balik kemarin. Pengen tahu di pesawat tuh tidur berapa jam. Kadang-kadang suka cocok logi, rasanya cuma 2 jam deh, rasanya udah 3 jam deh gitu. Nah kalau pakai Ring ini dapat berapa jam tidurnya. Detail ya Om ya. Detail. Kemarin pakai smartwatch nggak dapat. Kalau di sini dapat gitu. Yes. Kalau soal tidur di hotel sih gampang, itu pakai watch, pakai apa juga bisa. Yes. Tapi yang penting di pesawatnya itu loh. Itu yang penting. Sama kalau misalnya gue mau pakai jam biasa aja, ya tetap keukur semua nih. Iya, Om Deddy kan demen jam juga ya. Iya dong. G-Shock kolektor nih. Pantesan cocok lah pakai Ring ya. Cocok, tetap pakai Ring. Jadi ya dari gue 2 itu yang paling penting dalam sebulan terakhir. Siap, mantap. Thank you Om Deddy. Oke, yang kedua ada Bung Fahmi Droid Lime. yuk, apa Ya, kabar? nah, nih Gimana? gadget of the month Januari 2025 nih. Gue tuker dulu aja kameranya biar bisa ngarahin dulu ya. Oke, silahkan Bapak. Pilihan gua gadget of the month yang bakal kepake nih. Bakal kepake yang lu pakai sebulan terakhir, favorit lah ya. Gua pakai favorit adalah chargeran. Nih. Ini dari Micropack. Yes. Ini Kenapa? kenapa gue pilih ini? Karena dia udah 100 watt. Wih, 100 100 watt. watt gokil. Kecil ya tapi ya bentuknya ya. Kecil, tuh compact ya, Iya. 100 watt. Terus portnya ngeri nih. Ini ada Wih. lampu juga ya, indikator. Iya. Terus portnya ada 3 USB-C dan 1 USB-A. Oke, lu biasa Ini- buat cas apa aja? Ini buat MacBook. Kalau kepake karena kalau liputan kan. Iya, ngecas Bawa laptop ya. MacBook, terus bawa laptop, terus bawa handphone. Biasanya handphone ada 2. Minimal ya 2 ya. Minimal 2. Biasanya handphone ada 2. Apalagi kalau liputan ada handphone baru jadi 3. Nah, 3. Iya kan? Nah ini butuh nih kayak gini. Gue bahkan ada 2 kayak gini ya. Oke. Jadi lu bawa 2? Bawa Di 2. Oke, di hotel itu ada 2 ya. Belum buat ngecas. Oh iya, jam lagi wearables ya. belum buat ngecas Galaxy cincin Ring. juga, Iya, kan? iya. Dan ini portnya karena di Amrik ya, Oh, bisa dicopot ya. bisa dicopot. Oh, ini kan bisa colokan langsung Amrik ya. bisa Iya, langsung iya, ya. iya. Tapi kalau di Indonesia pakai Ada gini. adapternya ya. Dapat adapter yang lain nggak? Dapat. Oh, dapat. Jadi buat Dapat travel adapter. juga oke ya, cocok ya. Lanjut, ada Om Moldi, sobat HP. Halo. Oke, Om, gadget of the month bulan Januari 2025. Oke, Om Moldi apa nih gadget of the month-nya? Jadi ini pertama kalinya
aku ke acara launching atau dinas di luar ya, dengan menggunakan power bank yang baru. Nah, ada power bank baru apa tuh? Power bank ini keren banget guys. Ini adalah Wih. Cuktek 20. Dia punya kapasitas 2500 mAh. 25.000. 25.000 mAh, sorry. Dengan output maksimal di 210 watt. Mantap. Dan dengan sekali pencet, Tuh yang keren tuh. tuh ada kapasitas, dan kalau misalnya kita pakai dia buat ngecas misalnya ya, itu tuh keluar data-data voltage yang dipakai berapa, ampernya berapa, voltasenya berapa. Ih, keren banget. Coba Ih, keren banget. cas HP baru. Enggak, HP baru ini. Oh, ini yang S24 S24. Ultra. HP barunya mana nih? Ada. Ada. Tuh ya. Tuh. Keluar nggak tuh? Bentar. Tuh 29,4. Kelihatan kan? Ada Nah, tuh. sorry. No. Ini tuh lihat lagi 32 watt sekarang. Keluarnya 3,4 ampere dan 9,4 volt. Yes. Dan kalau sekali pencet lagi, tuh ada grafiknya. Wah, anjay. Jadi overtime akan kelihatan. Ah. Kan biasa kalau fast charging kan awalnya kencang, nanti dia akan menurunnya di Iya. berapa persen. Oh, kelihatan di sini ya langsung ya. aman dipakai buat ke pesawat apa enggak? Pertanyaan yang paling sering keluar gitu. Nah, ini Tentu kan saja. dibawa. Nah, tuh ada untuk memperjelas. Iya. Ada tatonya di sini tuh. Flight safe ya. Airline safe. Airline safe. Oh, 88 watt hour karena kan 100 watt hour ya dia Iya, maksimal. maksimal cepet. Ini yang keren. Oke. Sip. Thank you Om Aldi. Oke. Ada lagi? Mau itu lagi? Enggak ada lagi. Udah. Enggak ada lagi yang baru. Ya udah. Thank you Om Aldi. Sip. Oke, yang terakhir ada Bang Putu Reza. Oke, kita tanya apa gadget of the month kamu Gadget of the month saya di sederhana. Januari. Oke. Oke, Putu Reza silahkan Oke, gadget of the month. dipertontonkan. Ini sebenarnya nggak pingin gue bawa, cuman karena disuruh syuting jadi gue bawa. demi gadget of the month, Za. Tuh, Ini- tasnya keren banget sih, Za. Universal charger, universal buat Sepaket ya? buat traveling aja. Nah, colokan Colokan adapter ya. universal. Ini Momex yang collab sama Gundam. Ya, Ya. pasti kalau yang tahu Putu Reza tahu ya Terbaik, berapa ini terbaik karena gue suka Gundam. apa aja Za fiturnya, Za? Kenapa lu suka? Universal satu. Dia ada Semua colokan ya. kabel bawaan, Nah, ini nih yang menurut gua game changing ini sih, ada kabelnya. ada kabel bawaan yang lumayan panjang, Retractable juga ya, bisa disimpan lagi ya, bisa dilipat. magnet lagi tuh. Terus dia kan Belakang ya. universal. Ini Yes. buat Indo, ini mana UK sih? ya. UK ya, UK ini UK. Singapura ya. Sama ini ada yang Pencetannya lagi ya. ini yang kita pakai nih sekarang, Iya, yang biasa, Amerika. yang gepeng. Iya, gepeng. Jadi ada tombol buat balikin ya. balikin. Nah, cakep. Ini portnya 3, Nah, ada USB lagi ya, ya 3 biji ya. USB-C. Ya, ini 70, 80, 70 ya gue lupa. Iya 70 ya 70 kayaknya kalau ya. nggak salah. 70, ini ya USB-A-nya 2 biji. Tapi desainnya cakep banget sih ini, yang Gundam ini ya. Ya, Special edition ya. ya collab, edisi collab. Ada beberapa warna deh kalau nggak salah kemarin. Ada beberapa warna emang betul. Ah. Tapi so far gue ngambil yang ini karena gue kan koleksi Gundamnya dia juga nih. Jadi Oh udah gitu. sekalian. Oh ada jenisnya, namanya apa Gundamnya? Mbah, RX-78. Oh mbahnya, iya. Oke, RX-78 mbahnya Ya, si Project gitu. Review. Ya udah, ini sih jadi gue suka karena fungsional, Hmm. travel ke bawah terus Mhm. pastinya. Kalau karena banyak dan at least dia punya kabel. Gitu. Harga berapa? Harganya itu dia sebenarnya retailnya pas rilis tuh dia di 1 juta, cuman pas promo-promo kemarin tuh 600-700 ribu, banyak banget diskonnya. Oh, oke. Jadi masukin wishlist aja, siapa tahu pas lagi diskon sikat. Kalau nggak salah udah sold out ya. Ya, siapa tahu ada lagi. Siapa tahu ada lagi gitu. masuk ya. Oke Oke. kok menurut gue. Satu lagi, Zak, gue penasaran tas lu apa sih nih? Kayak tadi sama Gundam Gundam juga, juga ya. ini. Kayak sepaket ya belinya ya. Enggak, ini tasnya FX Creation. Oh, ini di Jepang. Enggak, gue beli di Jakarta. Oh, di Jakarta. Gue pikir dari Expression. ini. Ini dia brand Hong Kong, Mhm. tapi emang dia tuh banyak collab sama mecha Gundam Oh. gitu, anime-anime yang versi mecha Evangelion. Iya. Gundam dia paling banyak sih. Oke. Gitu. Sip. Thank you, Zak. Thank you. Putu Reza Project Review, subscribe. Oke, nah kalau gua guys, gadget of the month gua sebenarnya tadi karena Reza juga udah sempet batas. Sebenarnya gue tuh akhir-akhir ini lagi demen banget ngurusin tas. Kayak gue tuh mikirin tas-tas yang gue biasa buat travel, tas yang gue pakai sehari-hari, sampai tas-tas buat aksesoris, buat gadget yang gue bawa ya. Jadi ini salah satu yang gue sebenarnya
Surprisingly gue cobain, gue tesin dan ternyata enak. Ini dari Spigen ya, Spigen yes, merek casing yang bisa bikin casing HP. Mereka juga ada bikin aksesoris lain, salah satunya tas sling bag. Nah ini namanya adalah Klassen K400 ya, nama yang agak aneh buat sebuah tas. Gue juga sebenarnya belum cek speknya, cuma dari segi bahan ini pakai bahan Cordura nylon ya, jadi secara bahan menurut gue cukup premium sih, cuma memang dia agak slipis aja, agak slim gitu ya. Tapi memang secara kapasitas ini lumayan gede, karena ini gue sempat cobain pakai buat masukin Steam Deck, itu muat walaupun ya dalamnya jadi agak sempit. Dan dari segi organizational juga menurut gue oke ya, terutama di kompartemen utamanya yang luas ya. Jadi dia secara tempat nih, kalau gue bisa share ke kalian nih, tuh gue gede banget, bawaan HP-nya ada beberapa dan bisa dibuka gede-gede banget tuh. Dan juga ini kantongnya ada 3, jadi satu di depan. Ini kantongnya dalamannya kayak halus gitu ya, kayak bahan kayak felt gitu. Terus dia juga ada gantungan kunci. Terus dari depan ke tengah yang tadi yang gede ya, kantong utamanya. Di dalam kantong utamanya ada beberapa kantong kecil-kecil, sama ada slot buat di belakang juga. Gue pakai buat taruh dompet yang tipis-tipis kayak gitu. Dan yang paling penting bagian belakang, karena kita kan lagi travel ya, jadi perlu buat amanin paspor sama dompet, itu ada kantongnya juga di bagian belakangnya. Nanti gue kasih shot close up ya juga aja. Dan ya untuk segi talinya sendiri ini strapnya juga enak ya. Gue bisa cantolin beberapa aksesoris yang gue bisa pakai. Ada hero clip, ini juga ada gantungan MagSafe neck dari Telesin ya. Dan yang lucu ini nih, jadi di strapnya itu kalau kalian cek, ini ada satu metal part yang ternyata adalah bukaan botol. Jadi kalau kalian mau buka botol bir atau botol minuman ya, botol Coca-Cola tuh gampang, pakai ini aja langsung bisa gitu. Jadi ya overall sih secara build quality oke, dan harganya sih menurut gua yang bisa dibilang value for money ya, di harga 600.000 kemarin gua cek ya. Jadi ya kalau kalian lagi nyari tas, ini bisa jadi rekomendasi yang oke banget. Sama satu lagi gua pengen rekomenin, itu tas aksesoris gua. Oke lanjut, yang kedua, udah balik lagi guys di Indonesia, balik di studio Basing.Tech, masih agak jet lag, tapi ya hopefully bear with me aja, karena yang ini juga menurut gua menarik banget. Ini adalah Tech Pouch 2-in-1 dari brand Orbit Key ya, ada tertulis nih di bagian atas. Dan kalau kalian yang suka gadget-gadget atau aksesoris-aksesoris estetik pasti tahu sama brand ini. Nah kenapa namanya 2-in-1? Karena emang ini adalah konsep yang gue suka banget nih dari Tech Pouch ini. Tech Pouch ini tuh terdiri dari 2 bagian sebenarnya. Nah kalau kita buka si kompartemen utamanya, kita bisa ngeluarin satu buah pouch kecil. Jadi ini bisa dibilang kayak alternatif kalau kalian pengen punya 2 set gadget ya. Dan kalau gue misalnya kayak ini yang kecil gue pakai buat sehari-hari, dan kalau gue travel kayak kemarin gue travel jauh, gue pakai yang gede gitu. Jadi gue tinggal masukin aja Tech Pouch hari-hari gue dengan semua essential ya, charger, USB hub, SSD, kabel. Ini gue tinggal masukin dan tinggal disimpan aja gitu. Nah kalau ada travel yang gede-gede, gue bawa gadget yang travelnya juga. Nah kalau kita lihat di bagian dalam, kalian bisa lihat nih ada beberapa isi-isian penting yang mungkin gue bisa share cepet aja. Pertama ini sebuah router mini yang biasa gue pakai kalau di hotel ya. Ini udah lama banget, gue punya mungkin udah 7 tahun, 6 tahun ya, dari awal gue mulai Basing.Tech. Masih pakai micro USB, dan ini fungsinya kita bisa bikin jaringan sendiri kalau kalian lagi di hotel. Tapi hotelnya mesti punya kabel LAN yang sekarang udah agak jarang. Nanti kalau ada gue taruh aja deh di bawah. Oke, selanjutnya ini yang menarik juga adalah ini dari Joyroom. Ini tuh sebuah MagSafe holder, tapi belakangnya itu dia pakai kayak tentacle suction. Jadi kalian bisa tempel ini di dinding untuk kalian bisa nempel HP kalian yang compatible MagSafe ya, case-nya ataupun HP-nya iPhone 12 ke atas. Nah ini kalau gue di WC biasanya gue pakai kalau lagi travel buat ya bisa hold HP aja gitu di dinding WC-nya sambil mandi, sambil dengerin apa gitu kan, mana tahu. Oke lanjut. Nah di bagian depan ini ada kabel-kabel ya, Baseus yang retractable. Jadi gue suka kabel-kabel retractable gini sekarang karena lebih rapih di tasnya ya. Nggak ada kabel-kabel berantakan lagi. Dan gue pakai ini adapter USB-C ke Lightning karena istri gue masih pakai iPhone yang ada Lightning-nya. Dan ini udah lama juga nih MacDodo kalau nggak salah ya, adapter USB-C ke Lightning. Oke, sisanya charger. Ya, charger ini dari Ugreen yang 65 watt. Terus ada ini juga dari Adam Elements Mac 3 yang versi lama. Gue belum ganti ke versi yang baru. Terus ada charger juga 30 watt buat si Adam Element-nya. Ini dari Rapa ya, yang gue pernah share di rekomendasi iPhone Accessories. Dicek aja di sana. Terus di bagian atas ada tempat buat taruh pena ya. Jadi gue masukin pena, salah satunya ini pena Xiaomi ya. Kalau kalian yang tahu, cek aja di e-commerce. Dan yes, yang depan ini sebuah sleeve kecil yang gue pakai buat taruh
speaker portable favorit gue yang sangat slim. Ini dari Bang & Olufsen Beoplay, kalau nggak salah ini P2 kodenya. Sama, ini udah lama banget juga, tapi menurut gue ya ini karena Bang & Olufsen ya mewah, premium, suaranya juga oke buat desainnya yang tipis banget, tapi nggak tahu masih dijual atau enggak ya. Jadi ya gue sayang banget sih ini. Enak buat kita bawa kemana-mana, tipis, diselipin aja. Nah untuk yang pouch sehari-harinya, yang gue bawa, yang tadi gue bilang ya essential sebenarnya charger. Gue pakai charger Baseus yang 65 watt ya, yang mana ini plugnya bisa diganti-ganti ya. Sekarang plug US karena kamu kemarin juga habis dari US, tapi kalian bisa pakai plug Indonesia dan ada juga adapter buat yang Singapura, UK gitu-gitu. Terus kabel, nah sama kayak yang tadi ya, yang Baseus ini juga ada gue yang warna hitam karena yang itu ada beberapa warna ya, kabel retractable ini ya. Terus ada, nah ini yang gue juga suka dari IT, ini tuh USB-C hub ya, tapi dia clean banget kan, kabelnya nggak kelihatan di mana kan, karena kabelnya tuh disembunyiin di sini guys. Jadi sisa kita harus narik, nah baru dia kelihatan kabel USB Type-C-nya. Cuma entah kenapa gue kemarin habis pakai, terus speednya agak lemot ya, karena kabelnya ini bagian ujungnya agak kendor. Mungkin ada yang ngalamin, kalau udah boleh di komen. Tapi ini udah lama banget juga, nggak tahu masih ada nggak ya. Terakhir gue beli itu sekitar tahun lalu, bulan Juli Agustus gitu. Dari IT ini brand lokal, kalau nggak salah punya Era Jaya. Oke, habis itu ada kabel, ya kabel charger, ini 3-in-1, gue pernah bahas ini di Mega Unboxing ya. Jadi ini buat jaga-jaga kalau masih diperlukan micro USB dan lain-lainnya. Kayak tadi kan pakai router masih micro USB, ada USB-C sama Lightning. Terus ada SSD. Nah SSD ini gue pakai dari Lacy ya, dengan warna khas orange-nya dan kebetulan sama juga dengan warna pouch-nya. Dan ada kabel. Nah kabelnya gue pakai kabel dari Hagibis, ini kabel USB 4 ya, jadi kompatibel dengan 40 gigabit dan 240 watt untuk chargernya. Oke, jadi bisa buat ngecas, bisa buat transfer data yang kencang juga. Oke, so ya itu tadi. Jadi sleeve-nya lumayan tipis ya, jadi nggak bisa terlalu banyak barang. Dan ya esensial sehari-hari ada semua di kantong yang kecil, dan kalau kita mau travel tinggal masukin aja ke yang gede. Nah untuk harganya, Orbit Key 2-in-1 Tech Pouch ini dijual di harga 1 juta. Actually waktu itu gue tuh beli yang warna hitam ya pas pre-order, tapi waktu barangnya datang ternyata gue nggak kebagian warna hitam. Jadi dia kasih alternatif warna orange, dan ternyata gue lumayan suka sih. Ini bukan orange, ini namanya terracotta kalau nggak salah nama warnanya ya. Jadi cek aja linknya, nanti gue taruh di bawah. Oke, itu aja. Balik lagi ke closingan yang ada di San Diego kita dari Samsung Galaxy Unpacked. So ya, itu tadi buat gadget of the month dari gua dan kolaborasi sama teman-teman lainnya. Thank you semua juga buat tadi Om Deddy, Fahmi, Om Moldi, Putu Reza yang udah ikutan join. Kalian boleh cek link dari YouTube channel mereka, gua taruh langsung di bawah. Thank you semua juga yang udah nonton. Kalau kalian suka video kayak gini, kasih jempol. Jangan lupa subscribe ke Best Tech, dan itu aja, nama gua Malvin. Thank you so much for watching. Ya kita langsung lanjut ke bulan kedua di tahun 2025 ini. Ciao, bye-bye.